Ya, setelah menyelesaikan pendidikan S3 kemarin di tahun 2021, kemudian 2022, saya mengambil 2 kuliah sekaligus pada saat itu. Memang tawaran untuk jadi dosen itu sangat banyak di berbagai macam tempat, di berbagai macam lembaga pendidikan. Tapi kemudian saat itu saya berpikir saya masih pengen belajar lagi, pengen kuliah lagi. Itu sebabnya saya akhirnya pergi ke Mesir untuk belajar lagi. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa saya butuh satu wadah di mana saya bisa memberikan apa yang sedikit yang saya tahu kepada teman-teman di luar sana. Memang selama ini yang saya lakukan kan berdakwah ya, dari satu masjid ke masjid yang lain. Cuman tentu saja dakwah itu berbeda dengan pengajaran yang ada di kelas. Sehingga saya memutuskan untuk di tahun 2025 ini memang udah saatnya rasanya untuk akhirnya menjadi dosen di satu universitas. Alhamdulillah, di tahun 2025 ini saya memutuskan home base saya menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mengajar untuk program pasca sarjana teman-teman S3 pada program manajemen pendidikan Islam. Seperti itu, karena background saya S2 S3-nya dalam bidang pendidikan. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu langkah buat saya untuk bisa kebermanfaatannya lebih banyak lah, seperti itu. Berarti untuk stay di sini terus? Nah, untuk pengajarannya alhamdulillah karena ada tim teaching di kampus, bahwa saya bersama dengan guru besar yang lainnya, sehingga ini memudahkan saya untuk lebih leluasa dalam hal mengajar, dan juga pengajaran bisa dilakukan secara online, sehingga saya tetap berada di Mesir, kemudian dalam jangka waktu tertentu akan balik lagi ke Indonesia, pulang pergi Indonesia Mesir, dan proses perkuliahan atau pengajaran bisa dilakukan secara online, seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri, maksudnya mereka akan bisa dulu apa belum? Anak-anak semuanya sudah ada di Mesir. Hari ini, malam ini saya akan pergi ke Malaysia dan akan lanjut menuju ke Mesir. Jadi bagi saya Mesir tempat menuntut ilmu secara fokus, Indonesia tempat saya mengabdi. Sehingga nanti ketika saya sudah menjadi dosen tetap di UMJ ini, maka kegiatan baru saya bertambah bahwa saya tetap kuliah di Mesir seperti biasa dan sembari mengajar di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau untuk mengajar di sini mungkin lebih banyak virtual atau? Iya, untuk mengajar karena ini adalah stadium general ya. Pertama kali setelah dikukuhkan menjadi dosen tetap, pertama kali saya bertemu dengan mahasiswa secara langsung. Kemudian nanti ketika saya di Mesir, maka proses pembelajaran bisa dilakukan secara virtual. Oke, kalau untuk anak-anak sendiri mungkin tahu nggak, atau suami ngasih tahu atau orang? Kalau suami memang tahu bahwa saya sangat suka belajar dan mengajar gitu. Jadi beliau mensupport berbagai macam kegiatan-kegiatan positif. Ya alhamdulillah saat ini bertambah lagi ya tanggung jawab dan amanah baru lah buat saya gitu untuk menjadi seorang dosen. Saya berharap dengan menjadi seorang dosen saya nggak pernah berhenti untuk terus belajar gitu. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri mungkin sekarang mungkin hobinya anak-anak sekarang sudah ada di Mesir semuanya. Proses pembelajaran sekolah perkuliahan sudah dimulai di September ini. Proses libur 3 bulan sudah berakhir. Saya pun akan kembali untuk menuntut ilmu lagi di Mesir sampai tahun depan lagi pulang ke Indonesia. Selama 3 bulan ada di Indonesia ini banyak hal yang dilakukan ya di Indonesia, Masya Allah. Saya berdakwah, ngurusin pesantren, kemudian jadi dosen tetap juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian ngurusin sekolah yang kita bangun sama Ricis, seperti itu. Jadi bagi saya akan pulang kembali ke Indonesia mudah-mudahan dengan ilmu yang lebih baik lagi satu hari nanti setelah selesai dari Mesir, dan bisa mengabdi lebih penuh lagi untuk Indonesia. Kalau untuk hobi sendiri, untuk anak-anak sendiri terutama Hadiah ini kan hobi. Iya, anak-anak alhamdulillah selain mereka di Mesir itu sekolah, mereka juga tereksplor berbagai macam kegiatan-kegiatan khususnya dalam bidang olahraga, sehingga anak-anak konsentrasi dalam olahraga sepak bola dan juga berkuda. Jadi bagi saya seimbang ya, kita belajar di sekolah iya, olahraganya iya, kita seimbang, agamanya berusaha untuk seimbang, seperti itu. Kalau untuk terutama Khadijah mungkin emang dia suka bola sampai di sampai sekarang. Betul, Khadijah punya kecerdasan kinestetik. Setiap anak tuh kan punya kecerdasannya masing-masing ya, multiple intelligence, kecerdasan jamak gitu. Nah kebetulan Khadijah ini punya kecerdasan sampai kayak Ricis, kecerdasan gerak, kecerdasan kinestetik, makanya dia suka olahraga dan dia sangat jago dalam bidang olahraga. Kita sebagai orang tua support aja apa-apa yang sekiranya mereka senang, mereka sungguh-sungguh di situ, nggak setengah-setengah, mereka jadi bintang di bidang mereka masing-masing. Kebetulan Khadijah sukanya dalam bidang olahraga, ya kita support olahraga itu. Meskipun maksudnya dari orang tua juga nggak ada yang hobi olahraga bola nih. Iya betul, kebetulan saya dan suami nggak ada yang hobi olahraga bola. Dia perempuan, hobi olahraga bola, saya pikir nggak ada masalah dengan itu. Yang penting sekolahnya jalan, Qurannya jalan, nanti ketika sudah balik menutup aurat dengan baik gitu, nggak apa-apa kalau dia
mau jadi atlet bola nggak ada masalah dengan itu. Nggak mesti semua harus jadi penceramah gitu ya, atau harus jadi dosen, harus jadi apa, enggak. Semua orang punya minat bakatnya masing-masing, semua punya jalan suksesnya masing-masing. Kalau Khadijah memang senang dalam bidang olahraga, ya kita support semampu kita sebagai orang tua. Oke, sekarang kan makin sibuk kegiatannya, mungkin kalau untuk komunikasi atau jagain terutama adik nih di mungkin seperti apa sih? Juga protek apa mungkin kalau untuk jagain adik? Oh, kalau untuk saya sama adik-adik, kita pastinya sekarang zaman teknologi canggih, tiap hari bisa kita punya family group ya, khusus untuk kita para cewek-cewek ini gitu ya. Jadi nggak mesti ketemu tiap hari bersama dengan adik, tapi berkabar setiap hari. Kita sering pap kalau bahasa anak sekarang, yang ngirim foto gitu ya. Jadi kita mengetahui keberadaan kita masing-masing, kegiatan kita masing-masing. Bagi saya, sahabat terbaik saya adalah adik-adik saya sendiri sih. Tapi kalau maksudnya kalau untuk dalam penjagaannya lebih banyak komunikasi lewat handphone? Iya dong, kalau misalnya ngobrol ya banyak lewat handphone. Apa yang biasanya Mbak Oki sampai ke Oh, karena kita perempuan-perempuan, hal-hal receh ya, masalah rambutnya gimana, bajunya gimana, hal-hal receh lah, bukan hal-hal serius gitu. Kadang-kadang kita bahas gimana dek bisnisnya, gimana pekerjaannya, kadang-kadang kita bahas kayak gitu, kadang-kadang kita bahas ngasuh anak seperti apa. Yang namanya perempuan-perempuan bisa ngomongin apapun dari A sampai Z. Apalagi adik-adik saya itu sahabat-sahabat saya juga. Tapi kalau Ricis sendiri untuk hari ini emang agak ada. Oh, saya nggak tahu hari ini ada apa. Iya, maksudnya Ricis mau datang sini apa? Oh, enggak. Karena bagi saya hari ini kebetulan saya langsung menuju ke bandara, langsung menuju ke Mesir. Jadi saya pikir adik-adik nggak perlu datang lah untuk hari ini. Tapi mereka support, mereka tahu bahwa kakaknya sekarang sudah merambah dunia pendidikan yang baru, yaitu menjadi seorang dosen. Gitu. Oke, untuk kemarin kan sempat liburan dan Mbak Oki di Jakarta dan suami kan di Mesir, Iya. gitu. Apakah Oke. Kenapa pada akhirnya anak-anak pulang lebih dulu ke Mesir bersama dengan suami? Karena sekolah anak-anak dimulai lebih dulu dibanding perkuliahan saya. Jadi perkuliahan saya dimulai di akhir September di Azhar, anak-anak sekolah udah dimulai di awal September. Jadi kita bagi tugasnya, sama suami bagi tugas. Suami bawa anak-anak dulu sekolah, biar anak-anak nggak ketinggalan sekolah. Sementara saya masih banyak hal yang harus dikerjakan, seperti sekarang pengukuhan dosen tetap, masih safari dakwah, masih ngurusin pesantren, masih ngurusin sekolah. Saya ingin meninggalkan Indonesia dalam keadaan semuanya udah aman gitu. Itu yang menyebabkan saya pulang ke Mesirnya terlambat, seperti itu. Mbak, maaf gitu, kalau misalnya emang komunikasi sama suami dan sama anak-anak tuh gimana? Setiap hari kita video call. Setiap hari video call dengan anak-anak, dengan suami video call, kita tanya apa kegiatan di sana seperti apa, kemudian di sini seperti apa. Jadi saya rasa dengan teknologi sekarang nggak menyulitkan kita untuk berkomunikasi setiap hari. Mbak Oki kan kita sempat ngeliat di vlognya Kak Icis, mungkin kedekatan Mbak Oki dengan Eva mungkin seperti apa, mungkin sampai sekarang? Saya nggak tahu. Icis agak tertutup soal percintaan ya, agak tertutup sekarang. Udah ya, ada lagi nggak? Aku mau ke bandara. Tahu nggak kalau mereka masih berubah? Saya tidak tahu. Kalau untuk urusan-urusan begitu-begitu saya tidak tahu. Icis cenderung lebih tertutup. Komunikasi dengan papanya Moana masih komunikasi? Alhamdulillah. Bagi saya semua keluarga, semua adalah saudara-saudara, adik-adik saya, semuanya adalah orang-orang yang saya cintai. Sudah? Terakhir, untuk yang banyak berkeliaran di media sosial, banyak yang bilang kayak papa suami Boki lebih kalem, lebih cuek gitu tuh. Boki Biasa aja, namanya juga netizen ya, banyak urusan penting nih, dosen lah, safari dakwah lah, suami saya ngerjain bisnis lah. Ya udahlah, pokoknya teman-teman semua doain yang baik-baik aja, dan kita juga baik-baik aja, doain semoga sekolahnya baik, semua kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik. Oke? Aman. Udah ya guys. Ya, assalamualaikum. Terima kasih.